Muhammad Amijan. Alami Mulia. Andi Kaliansa. Fitra Ramadan Tanjung. Dia Fadila Rumeya. Mas Rizal. Muhammad Azin Al-Faridi. Ari Al-Sutra. Niki Ardiansa. Siti Kumama. Syahira Afiswaduri. Yeskia Apriani Kasuban. Suci Ramadhani Putri. Semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu yang satu-satu. Kalau bergabung ya, siapa penyanyinya? Oke. Ayo, kita menyanyikan lagu Malam-Malam Aku. Sebentar ya. Satu, dua, tiga, ya, mulai. Oke. Ya, pembelajaran kali ini yaitu tema 2. Bisa kalian perhatikan di buku. Judulnya di situ persatuan dalam perbedaan. Ya kan? Apa itu persatuan dalam perbedaan? Nanti kita bahas di dalam. Ya, masuk pembelajaran di subtema 1. Bisa kalian perhatikan. Di situ ada rukun dalam perbedaan pembelajaran 1. Pada terakhir, proklamasi kemerdekaan katanya menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Ya, meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Di sini bisa kita lihat di setiap tanggal 17 Agustus ya, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Ada yang pernah dengar teks proklamasi? Ada yang pernah dengar? Ya. Teks proklamasi itu biasanya kita bacakan pada saat upacara bendera, baik itu untuk kegiatan ini dan biasa maupun kegiatan lainnya. Ya. Nah, di sini sebagian rakyat katanya juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, bisa kita lihat, coba kalian amati. Ya, ayo membaca di situ, amati tulisan proklamasi yang kecil itu. Coba, ada yang bisa baca nggak itu? Ada yang bisa baca? Coba tunjuk tangan salah satu. Bacakan? Bisa nggak? Bisa baca? Nah, kita pembacanya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 ya.
tanggal 17 Agustus ya. Menjadi peristiwa penting bagi bangsa kita. Kenapa? Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah bagi kita ya. Kenapa jadi tonggak? Ada yang tahu? Muharrif bisa? Kenapa bisa menjadi tonggak dari situ? Coba. Ayo. Sebagai tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan ya. Semua kita ini berhak untuk merdeka, berhak untuk belajar yang nyaman ya dan sebagainya. Kemudian di Amerika Serikat katanya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima, dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Itu terdapat di Jepang ya, Nagasaki, Jepang. Kemudian akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Ya. Kemudian teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda Jalan Imam Bonjol nomor 1. Menyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Kemudian Dr. Andes Mohatta dan Mr. Ahmad Sumarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat ini ada pula BM Dia, Sayuti Malik, Soekarni dan Sudiryo adalah Sudiryo Sukabumi mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi tersebut itu adalah Soekarno Hatta ya, Soekarno Hatta. Kemudian Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Berarti sebelumnya teks proklamasi itu ditulis oleh siapa? Siapa tadi yang menulis di situ? Siapa yang menulis? Yang menyusun? Yang menyusun siapa saja? Ayo, dari tahu. Iya. Ada di situ. Sini bisa dilihat namanya. Yang menyusun. Yang peraturan kedua. Yang menyusun. Yang menyusun adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta dan Mr. Ahmad Subarjo dan lain-lain ya. Kemudian berdasarkan teks tersebut, di sini ada sebuah peta pikiran yaitu kalimat-kalimatnya. Nanti kita diskusikan berkelompok ya, kelompok untuk kemudian di sini menjelang katanya proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama dan suku bangsa bukanlah menghalang bagi generasi muda ya. Berarti kita ini harus rukun ya, walaupun beda agama kita harus bersatu dua. Jangan mentang